Ya, oke siap Mbak Nuraini ya, Mbak Nur Samsiah ya. Oke siap Mbak Vina, Mbak Yeni, Mbak Sabil ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini, malam ini? Apakah semuanya sehat di sana? Siap Mbak Alfi ya. Oke Mbak Julia, Mbak Inung, Mbak Isti Wiwin, Mbak Yunita ya. Siap Mbak Epi, Mbak Legie, Mbak Sri aja ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke ya, teman-teman ya, sebentar ya. Oke, aman ya guys, sehat selalu ya teman-teman semua di sana dan kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Sebentar ya teman-teman ya. Siap Mbak Fitria. Oke, siap Mbak Milia. Oke, siap ya Mbak Sumarni, Mbak N, dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke, aman ya guys. Siap Mbak Kalesta, Mbak Ana ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah, yuk kita mulai ngobrol hari ini ya. Oke, udah aku boleh mulai teman-teman semuanya. Siap Mbak Caci ya. Siap, siap, siap ya. Nah, aman ya guys, sehat selalu semua di sana. Yuk kita mulai ya teman-teman seperti biasa live kita ya. Oke, siap ya Mbak Najwa, Mbak lainnya. Oke ya, siap Mbak Vina, Mbak Yuni ya. Oke, aku mulai ya. Bismillah ya. Ustazah, kalau bom-bom tadi dia naik terus digendong malah marah terus dia pergi ya. Ustazah, kalau sholat telapak tangannya apakah harus kelihatan, apakah harus menyentuh sejadah? Tidak. Yang mesti menyentuh sejadah itu adalah kening aja ya. Kening itu harus menyentuh sejadah. Tidak boleh terkena benda bergerak. Begitu juga laki-laki ya. Nggak boleh terkena sorban dan lain sebagainya. Apakah kalau sholat harus kelihatan telapak tangan? Tentu tidak ya. Oke, aman ya Mbak Nia ya, aku udah konsumsi 3 tahun ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami jadi imam sholat tapi bacaannya belum sesuai tajwid, perhatikan. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Al-Fatihah oleh imam sholat nggak boleh keliru. Nggak boleh keliru. Kalau Al-Fatihah oleh imam sholat nggak boleh keliru. Karena begini Mbak, bahwa ketika imam itu bacaannya cepat, bacaan Al-Fatihahnya cepat, itu namanya adalah wasol. Ketika bacaannya satu nafas tapi tepat makhorijul hurufnya, tepat tajwidnya ya, maka dalam kondisi seperti itu dia sangat boleh untuk menjadi imam. Tapi ketika bacaannya cepat tapi makhorijul huruf tajwidnya nggak benar gitu, maka dia tidak bisa jadi imam. Karena menurut Imam Nawawi, menghilangkan satu mat panjang pendek saja dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Nah jadi yang penting bantu suaminya untuk Al-Fatihahnya tepat. Kalau kita ngasih rezeki sama orang tapi dari hasil pinjam bank, nah itu riba ya. Berarti niat kita benar, cara kita salah, sedekahnya tertolak. Kalau baca Al-Quran di HP, nggak wudu dulu nggak apa-apa, tapi jangan dibiasakan baca Al-Quran di HP. Karena baca Quran di HP, rosamnya atau tulisannya itu beda dengan baca Quran yang sebenarnya. Oke, gitu ya guys. Oke, aman ya. Sehat selalu semuanya di sana ya. Oke ya. Duh, kita udah mulai tutup kajian guys, tapi tadi masih ada kajian ya. Aku bisa ngintip-ngintip teman-teman tadi. Ustazah, oke gitu ya. Jelaskan tentang sholat witir. Witir itu kerjakan dari habis isya sampai azan subuh ya, dan kemudian bisa dalam jumlah yang ganjil ya, bisa 3 bisa 1. Nah misalnya nih teman-teman sholat isya, terus teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir ya.
Tengah malam mau tahajud boleh, mau sholat taubat boleh, mau sholat hajat boleh. Ya, tapi tidak boleh sholat witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Atau habis isya teman-teman gak witir. Tengah malam teman-teman tahajud, lalu kemudian teman-teman witir. Itu boleh. Batas witir azan subuh. Ingat, witir itu hukumnya sunnah muakkad. Dia lebih penting dibanding tahajud, dibanding taraweh, dibanding sholat taubat. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud tapi tidak witir. Tidak meninggalkan witir. Rasulullah pernah meninggalkan taraweh tapi tidak meninggalkan witir. Makanya Rasulullah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa yaumul bid, sholat witir, dan kemudian sholat duha. Nah, witir itu batasnya adalah azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau mau 3 rakaat, 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lakukan 3 rakaat seperti biasa ya teman-teman ya. 3 rakaat seperti biasa. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Kalau uang sedekah subuh diberikan untuk anak yatim itu gimana? Boleh, nggak ada masalah ya. Al-Fatihah imam panjang pendek belum tepat sesuai. Terus gimana cara nolak sholat berjemaah? Ya bukan ya. Coba komunikasikan kepada orang yang berkompeten ya. Sholat hajat katanya harus sebelum tidur. Bener nggak? Nggak bener. Sholat hajat itu termasuk salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Ustazah, kalau sholat isya dilaksanakan sebelum sholat tahajud gimana? Bisa, tapi tidak boleh terlalu sering. Karena tabiat sholat isya di awal waktu, tabiat sholat tahajud di ujung waktu. Ustazah, oke, kalau udah aku hadir lab ustazah, aku dapat pahala nggak? Jelas, dapat pahala menuntut ilmu Allah. Sholat duha boleh nggak? Cuman 2 rakaat, cukup ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Taraweh sendiri di rumah, setelah ba'diyah isya, rehat sejenak, minum boleh nggak Zah? Lah, boleh dong. Habis isya, ba'diyah isya, tarawehnya jam 10 malam pun nggak apa-apa. Sholat isya, ba'diyah isya, tarawehnya jam 2 malam ya nggak apa-apa. Ya, sholat isya, ba'diyah isya, tarawehnya jam 1 malam nggak apa-apa. Jadi tidak harus berturut-turut cuy. Oke. Ustazah, sedekah subuh dibelikan baju anak yatim silahkan. Ustazah, ukuran waktu sholat duha itu kapan? Dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ustazah, taraweh witirnya boleh 1? Boleh. Taraweh 8 rakaat, witirnya 1 rakaat. Ustazah, bolehkah apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail itu mendirikan malam. Qiyam berdiri, al-lail malam. Qiyamul lail mendirikan malam atau menghidupkan malam. Qiyamul lail itu every ibadah yang dilakukan di malam hari itu qiyamul lail ya. Contoh, teman-teman sholat taubat malam itu qiyamul lail, baca Quran malam qiyamul lail. Teman-teman misalnya menghidupkan malam dengan itikaf, qiyamul lail juga. Teman-teman menghidupkan malam dengan tahajud, taraweh itu semua qiyamul lail. Jadi ada namanya qiyamul Ramadan, mendirikan Ramadan. Ya dengan berpuasa, dengan teman-teman sholat itu qiyam namanya. Jadi qiyam itu bapaknya. Si qiyam ini punya anak. Nah anaknya siapa nih? Ada taraweh, ada tahajud, ada baca Quran, ada tadarus, ada berdoa. Nah qiyam itu bapaknya. Jadi si bapak ini punya banyak anak itu ibaratnya ya. Ustazah berarti bukan sholat qiyamul lail. Bisa sholat qiyamul lail berarti sholat di malam hari. Gitu aja. Oke. Hukum kentut pada saat zikir setelah selesai sholat nggak apa-apa. Kentut aja. Nah zikir dan doa tidak wajib wudhu. Kalau mau wudhu dapat pahala sunnah. Ya. Ustazah kalau orang tanpa saya tahu apa saya salah tahu benci aku. Kalau orang tanpa saya tahu apa salah saya, tahu-tahu benci ke aku, gimana tuh? Nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Cukup sapa saja seperti kita tidak tahu apa-apa, is okay. Ustazah, saya sudah beli 10 madu, teman ngaji saya jual 100.000. Dosa nggak? Ya tidak, berarti teman-teman mengambil ujroh, mengambil upah. Teman-teman beli madu, harga misalnya dapat harga 80.000. Nah, teman-teman jual 120.000 pun nggak apa-apa. Itu kan upah, itu jual beli namanya, itu boleh ya. Ustazah, oke. Kalau witir itu cuman satu rokaat yang dibaca 3 surat. Jadi begini, witir itu usahakan di rokaat ganjilnya Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas.
Misalnya sholat witir cuma 1 rakaat, ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sholat witir 3 rakaat, rakaat ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kayak gitu ya. Ustazah, oke, hari Kamis besok masih bisa puasa sunnah selagi teman-teman masih bilang ya. Masih bilang pula. Selagi teman-teman masih sering berpuasa sebelum nisfu Syaban, maka teman-teman masih bisa puasa sunnah Senin dan Kamis setelah nisfu Syaban. Kecuali sebelum nisfu Syaban teman-teman tak pernah berpuasa. Tapi tahu-tahu setelah nisfu Syaban mendadak pengen puasa. Itu nggak boleh. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Sama-sama Mbak Kiron ya. Menyembunyikan WA kita dari orang gimana Zah? Nggak apa-apa. Setiap orang punya privasi. Disembunyikan gak Masya Allah ya. Ustazah, saya berdoa untuk jodoh anak saya biar cepat dapat jodoh. Silahkan. Kalau mau lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, lakukan kayak sholat subuh. Setelah sholat doakan supaya anaknya dapat jodoh, dapat kerja. Parfumnya udah sampai, memang wangi banget dan tahan lama. Iya dong, insya Allah aku jujur. Itu parfum wangi banget dan tahannya up to 24 jam. Thank you ya yang sudah beli parfum brand aku. Ustazah, zikir khusus Senin sampai Minggu betul ada tidak Zah? Nggak ada ya. Ustazah, berapa rakaat tarawih di rumah? Tarawih itu cuma 2 pilihan. Bisa 8 rakaat, bisa 20 rakaat. Ustazah, oke, Kak, sholat rajin, baca Quran nggak bisa. Jadi gini, baca Quran sampai bisa hukumnya wajib Mbak. Jadi kalau teman-teman nggak pandai baca Quran memang berdosa. Kecuali ada usaha untuk belajar. Nanti kalau udah pandai baca Quran membacanya menjadi sunnah nggak wajib lagi Mbak. Ya, jadi aku umumkan bagi teman-teman yang belum pandai baca Quran belajar pelan-pelan. Mulai dari Iqra pun nggak apa-apa. Atau belajar dari Quran Latin. Ya, baca Arabnya dulu kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu kalau terkendala baru baca Latinnya ya gitu ya. Yang mau parfum, parfum hanya tersedia di jam 7 pagi. Habisnya cepet banget ya, siang udah nggak ada lagi ya. Mungkin itu berlaku sampai 1 bulan lah ya teman-teman. Karena cepet banget, semasa promo launching parfumnya itu dibatasi penjualannya oleh TikTok dan cepet banget habisnya. Jadi yang mau parfum brand aku harus on time ya teman-teman ya untuk di jam 7 pagi besok. Oke. Ustazah, oke. Puasa sholat hajat itu baiknya dilakukan jam berapa? Sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam ya, kecuali habis subuh dan habis asar. Oke. Ustazah, saya udah beli parfumnya. Oke, Mbak Etimbot, tadi udah sampaikan, coba DM aku, kita ganti baru. Mbak Etimbot, ya ini orang yang tadi pagi nih, DM aku, kita ganti baru ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Nah, yang nggak, kalau ada human error di parfumnya, misalnya nggak bisa disemprot, kita ganti baru tanpa mengembalikan yang lama ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, cek DM-nya nanti akan ada tim yang menghubungin Mbak ke DM kalau Mbak nggak DM aku. Ustazah, oke ya. Ustazah, kalau lagi puasa boleh nggak cicipin di ujung lidah? Nggak batal ya. Kalau puasa dicicipin di ujung lidah terus dibuang itu tidak batal ya. Ustazah, anak yatim boleh dikasih zakat mal? Nggak boleh. Anak yatim itu hanya boleh kita kasih sedekah ya, tidak boleh kita kasih zakat, oke? Karena anak yatim tidak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh untuk menghaulkan orang tua, silahkan ya. Ustazah, orang yang tiba-tiba jauhin kita nggak tahu alasannya. Apakah kita jauhin dia juga? Biasa aja, kalau ketemu sapa, kalau seandainya nggak ada urusan nggak usah ngobrol. Kalau ada urusan baru ngobrol, be aja. Biasa aja. Oke, gitu ya. Nggak makruh ya Zah, kalau kita nyicipin boleh, bukan makruh. Ya, tetapi jangan sampai ketelan, oke? Ustazah, apa benar tidak boleh pakai kuali yang sudah cacat? Tidak boleh. Itu menyebabkan kefakiran. Kalau ada kuali, kalau ada periuk, teman-teman di rumah yang dipakai buat masak, udah tanggal-tanggal telinganya, udah jelek dia, jangan dipakai lagi.
pakai yang baru, yang teman-teman simpan sepanjang abad itu, ya. Buang itu dan pakai yang baru. Kalau ada gelas yang sompel, yang telinganya udah sakaratul maut menuju alam barzah, nah teman-teman pakai gelas yang baru, ya. Memakai gelas yang sudah sompel itu menyebabkan kefakiran. Kalau ada teman-teman punya punya sisir yang daripada sisirnya itu ada 80 batang, ya 2 batangnya udah mati di medan perang, udah bolong, udah ompong, jangan dipakai lagi cuy. Itu menyebabkan kemakruhan ya. Jadi kalau ada di antara sisir panjangnya segini, ada 5 mati syahid. Nah, 5-nya ini teman-teman buang aja sisirnya, beli aja ya. Oke. Ustazah, gimana cara sholat witir langsung 3 rakaat ya? Witir sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat satu, dua, tiga semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Aisyah ditunggu ya. Puasa setiap hari boleh nggak? Nggak boleh. Maksimal cuman boleh puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Tidak boleh berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Hukumnya haram. Oke. Ustazah, kalau dikasih uang belanja suami, jika istri mau beli baju, apa beda? Apa harus minta izin? Tidak. Karena nafkah suami itu adalah sandang, pangan, papan ya. Oke, Ustazah saya kurang paham sholat witir. Yang mananya yang belum paham? Sholat witir itu kalau dilakukan 3 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal. Dia tidak kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu kan pakai tahiyat awal ya. Nah, tetapi kalau sholat maghrib itu pakai tahiyat awal. Kalau sholat witir tidak pakai tahiyat awal. Apakah ada hadisnya ketika menyebabkan kefakiran? Sumber hukum Islam bukan cuma hadis, Mbak. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma, ada qiyas. Beberapa hal yang menyebabkan kefakiran, Mbak bisa lihat dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Di sana dijelaskan terkait dengan apa saja yang menyebabkan kefakiran. Tapi sayangnya kitab ini belum ada yang terjemahan bahasa Indonesia. Kalau ada Mbak bisa baca. Tapi sampai sekarang kitab Ta'limul Muta'alim belum ada terjemahan pakai bahasa Indonesia. Dia pakai Arab gundul ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, dosa nggak seuzon dalam hati? Kalau keburukan yang masih di dalam hati dia tidak menjadi dosa. Ya, hanya saja kalau keburukan yang ada di dalam hati itu merusak hati saja. Ya, dia menjadi dosa kalau kita ungkapkan, kalau kita ceritakan kepada orang lain. Ingat, dosa itu ada dua, baru dia jadi dosa. Yang pertama ada niat, kedua ada sikap. Saya suuzon, saya cuma punya niat, tapi saya tidak menyakiti, tidak menyampaikan, tidak menggosipkan, saya tidak berdosa. Saya ingin mencuri, tapi niat doang, tapi tidak saya lakukan, saya tidak berdosa. Keburukan yang masih dalam hati tidak jadi dosa. Tapi keburukan yang dikerjakan tapi tidak ada niat, itu juga tidak dosa. Misalnya aku lagi ngomong, nggak ada niat aku nyinggung, tahu-tahu teman-teman tersinggung, maka tidak jadi dosa karena saya tidak ada niat. Jadi keburukan itu menjadi sebuah dosa jika dia diniatkan dan dilakukan. Kadang-kadang kita ngomong nggak niat nyinggung, orang itu doang yang tersinggung gitu kan, maka dia tidak jadi dosa. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah, kalau witir langsung 3 rakaat boleh, boleh banget ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Kalau mau 2 dan 1 boleh ya. Oke, Ustazah, ngedumel dalam hati tidak dosa, tapi jangan sering-sering. Orang yang suka ngedumel, tersinggung, sakit hati itu akan jauh dari ketenangan. Yang pertama adrenalin gak stabil. Yang kedua ya kalau tahan, kalau tidak akan terlafazkan juga. Yang ketiga hati kita tidak tenang. Jadi
aku memilih untuk tidak mudah tersinggung daripada tersinggung terus aku berusaha memaafkan. Karena tersinggung itu nggak enak ya. Aku memilih untuk lebih slow down dalam hidup, nggak gampang tersinggung sehingga aku nggak pusing, ya kan? Karena kalau kita ngedumel, nyimpan sesuatu dalam hati, itu akan ngaruh yang alergi makin tambah, yang GERD ya GERD-nya makin parah, yang asam lambung ya lambungnya jadi naik, kemudian yang insomnia makin gak bisa tidur. Wow, aku sayang sama diriku dan gak pengen nyakitin diriku dengan tersinggung sama orang-orang banyak. Enggak ya. Oke, Ustazah gitu ya. Oke, sholat witirku selalu setelah sholat Isya. Nggak ada masalah ya. Teman-teman sholat Isya, ba'diyah Isya, lalu kemudian witir. Oke, is okay ya. Ustazah, kalau sholat tarawih di rumah, surat apa aja yang dibaca bebas ya. Nah, teman-teman mau kul pun nggak ada masalah. Oke. Ustazah, apa masih bisa puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid sudah habis, nanti ada lagi di bulan Syawal. Masih lama. Oke ya. Kalau lupa rokaat setelah selesai sholat, apa perlu diulang lagi sholatnya? Nah, kalau udah selesai sholat, ragu, abaikan. Ada dalil, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Baru habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Tadi aku 3 atau 4 ya? Tadi aku 3 atau 4 ya? Abaikan. Baru habis wudhu, tadi aku udah basuh muka enggak ya? Udah basuh muka enggak ya? Abaikan. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Oke. Ustazah, makasih udah dibuatkan VT tadi siang. Sama-sama, terima kasih juga ya. Ustazah, oke, kalau kesel sama orang dosa nggak? Kesel dalam hati nggak dosa, cuma nyakitin hati doang. Kecuali kalau kita ungkapkan dan menyakiti dia. Oke, nah Ustazah, kalau duduk tahiyat akhir, kaki dihimpit harusnya kaki kiri. Tapi karena sakit jadinya kaki kanan, nggak apa-apa. Kalau sakit mau gimana kan? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Sholat tasbih boleh berjemaah, bagus ya. Bagus berjemaah ya. Ustazah, oke. Iya, makasih Ustazah. Pantesan masa nggak sembuh karena ngedubel. Ngedumel itu maksudnya gini loh guys, kalau pada hal-hal yang nggak penting nggak usah ngedumel, ya. Teknis, aku menamakannya hal teknis. Contoh misalnya sekedar anak mecahin gelas, itu nggak perlu ngedumel, itu teknis aja kan, tinggal dibersihin doang gitu kan. Atau misalnya kita ngomong sama orang terus nggak nyambung, ya kan? Nah itu juga teknis, nggak usah ngedumel. Ya boleh kita marah, tegas pada hal-hal yang berefek sama hidup kita. Kalau hal itu nggak ngefek sama hidup kita, ngapain kita ngedumel pada hal-hal yang nggak terlalu penting gitu kan? Nah, oke. Ustazah, lutut saya sakit, saya sholatnya di kursi, itu gimana? Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati' faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, fa'ilam tastati' fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa'ilam tastati' famustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang, boleh sholat dalam kondisi telentang atau lagi sakit lutut lalu duduk boleh ya. Kaki saya sedang dipasang gift, lalu aku wudhunya tayamum, nggak masalah mbak, is okay ya. Ustazah, kalau Al-Quran yang sudah sobek dijadikan pajangan, ditaruh aja nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat tarawih 8 rakaat berarti 4 kali salam, benar tidak? Benar. Qiyamul lail matna matna. Sholat malam itu bagusnya memang dua-dua. Jadi dua-dua, dua-dua. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku taraweh lagi 2 rakaat karena Allah. Seperti itu ya. Ustazah, oke, kalau sedang haid menghadiri kajian gimana hukumnya? Kalau wanita haid itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Oke. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga, ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk.
Yang keempat, ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Aku ulang ya, tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Boleh masuk, tak boleh duduk. Boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Boleh masuk asal tidak menetes. Terserah mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, berapa rakaat sholat taraweh? 8 dan 20 rakaat. Ustazah, sholat duha, sholat duha, sholat duha, sholat duha. Nah, dan tahajud kalau berjamaah boleh. Ya, yang tidak boleh berjamaah itu rawatib saja. Ya, Ustazah, apakah rakaat witir 3 kali harus membaca 3 kul? Tidak harus, tapi dianjurkan. Jadi sholat witir itu di rakaat ganjilnya dianjurkan baca 3 kul. Misalnya nih teman-teman ya, rakaat 1, cuman 1 rakaat bacanya 3 kul. Kan dia di rakaat ganjil itu. Kalau 3 rakaat, nah rakaat ketiganya 3 kul. Kan dia di rakaat ganjil itu. Tapi tidak harus, 1 kul juga nggak apa-apa. Misalnya Al-Ikhlas doang atau Al-Falak doang, itu nggak ada masalah. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Makasih sudah dibuatkan VT tadi siang. Siap, sama-sama ya. Ustazah, oke. Bolehkah taraweh dilakukan di rumah? Boleh, oke. Ini kayaknya sepanjang Ramadan kita dapat pertanyaan, bolehkah taraweh dilakukan di rumah? Oke, siap-siap aja kita muter ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, dosakah mati rasa pada suami? Jadi gini, kalau rasanya mati dan sudah meninggal dunia, hampir sakaratul maut, kalau dengan suami rasanya sudah hampir sakaratul maut, sudah hampir mati rasa, tapi teman-teman masih melakukan kewajiban, oke, itu tidak berdosa. Cuma teman-teman sakit banget hidupnya. Nah, coba dihidupkan lagi rasanya. Jangan-jangan dia belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Nah, tapi ketika rasa mati, lalu teman-teman tidak mau aku ngomong mati rasa dengan suami, mic pula yang mati. Gak lain pun liveku ini. Oke, jadi begini. Jika mati rasa dengan suami, gitu ya, maka teman-teman masih melakukan kewajiban, maka itu tidak berdosa. Cuma teman-teman sakit aja. Tapi ketika mati rasa, lalu teman-teman tidak mau melakukan kewajiban, maka itu berdosa. Jadi letaknya bukan pada mati rasanya, tapi sikap dengan kematian rasa itu. Sikap dengan kematian rasa itu. I understand, you understood. Udahlah ya, yang penting aku paham, teman-teman paham. Oke? Saranku rasanya dihidupkan lagi, karena people change, manusia itu bisa berubah. Oke? Ustazah, kalau kita lagi puasa, ngapa? Lagi puasa terbang dia udah ya. Ustazah, apa doa di awal Ramadan? Seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ustazah, oke, boleh nggak tadarus dengan Latinnya? Jadi belajar Al-Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Oke. Nah, belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi, bagi teman-teman yang tidak pandai baca Al-Quran, wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, membacanya menjadi sunnah. Belajar aja, nggak apa-apa teman-teman ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dari Iqra belajar. Yang penting ada kita rasa macam keinginan belajar. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, apa panggil-panggil? Dari tadi aku dipanggil-panggil kayak punya anak ribuan aku. Oke guys. Ustazah, oke, puasa tapi hati kesal. Puasanya sah nggak? Puasanya sah. Cuman hati kesalnya itu merusak diri kita. Oke. Puasa marah pun tidak batal. Cuman marahnya itu berdosa. Puasa gosip tidak batal. Gosip lah. Salah. Puasa gosip tidak batal. Tapi gosipnya itu berdosa.
ya. Oke, puasa nyuri tidak batal, cuman nyurinya berdosa. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya ya. Nanti yang dosanya masuk neraka dulu ya, baru kemudian nanti masuk ke dalam surga. Oke. Ustazah, apa hukumnya kalau di tempat, nah di tempat apa Mbak? Oke. Ustazah, Allahu Akbar. Oke, sebentar ya, cepatnya sekali. Ya, ini pengen masuk surga semua, cuy. Ustazah, oke, suami nggak nanya kalau saya bertanya ngajakin makan, tapi tidak dijawab gimana? Suami nggak nanya kalau saya bertanya ngajakin makan, tapi dia nggak jawab. Mungkin dia nggak dengar. Tinggal ngomong lagi aja, Mbak. Nggak usah ekspektasi macam-macam. Hmm. Bang makan bang, dia diem. Bang makan bang, diem. Bang makan nggak bang, diem. Bang masih hidup nggak bang? Tanya aja intinya guys. Gak usah teman-teman bersuuzon. Gak usah dibawa ribet guys. Gak usah dibawa hati. Aman aja. Kalaupun akhirnya dia tidak mau ya sudah. Ya mungkin dia belum mau makan ya. Lebih baik kita menjaga diri daripada hal-hal yang harus memusingkan hal-hal teknis seperti itu. Oke. Nah, lebih slow down lagi, lebih dewasa lagi. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau kita lagi puasa, bisakah periksa darah? Enggak masalah. Ustazah, oke, kalau kita, oke, boleh nggak puasa Senin Kamis setelah nisfu Syaban? Boleh puasa Senin dan Kamis setelah nisfu Syaban selagi teman-teman masih berpuasa sebelumnya. Tapi ketika teman-teman tidak pernah berpuasa sebelumnya, maka teman-teman tidak boleh berpuasa lagi setelah nisfu Syaban. Jadi aku ulang. Oke, jika teman-teman udah terbiasa berpuasa sebelumnya, lalu teman-teman pengen puasa setelah nisfu Syaban boleh ya. Oke, Ustazah, kenapa anakku lama kali di WC? Tanyalah sama dia. Nanyanya sama aku. Agak lain pun si kawan ini. Kenapa anaknya lama di WC nanyanya pun sama aku. Begini kali akunku guys ya. Coba tanya, nah ngapain lama-lama di WC ya kan. Nah mungkin dia bawa handphone. Ingat berlama-lama di WC itu makruh teman-teman. Tidak boleh berlama-lama di kamar mandi ya. Oke gitu ya. Siap Mbak Erna. Oke. Oke, teman-teman lucu ya. Kenapa teman-teman ketawa? Ngetawain diri sendiri. Lucu ya guys, kita ngobrol-ngobrol aja sih guys. Oke. Kenapa anakku lama di WC? Tanya lama dia. Ustazah, oke, oke, Ustazah, oke, ya, ketika tahun ini saya tidak mengganti puasa, maka boleh nggak saya mengganti puasa setelah tahun ini? Kena denda. Misalnya nih, aku nggak puasa tahun ini macam 10 hari gitu kan. Aku baru ganti 5 hari gitu kan. Aku boleh ganti tahun depan. Boleh ya dengan syarat apa Mbak Kiran ya? Dengan syarat kena denda fidyah sebanyak 1,4 kilogram beras per hari kali 5. Oke, oke, gitu ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke. Ibu yang menyusui apa harus puasa? Tentu tidak ya. Tergantung kemampuannya. Kalau nggak mampu ya boleh kodo di hari lain ya. Ustazah, oke, oke, oke. Lagi puasa ketelan dahak lalu kebatuk, enggak batal. Maaf, ada sisa makanan ketelan. Padahal udah imsak, ya kan? Mungkin teman-teman makannya semangat 45 kan. Kemudian ada dahak ketelan, maaf ya. Ada sisa makanan ketelan ya, ada flu ketelan ya. Itu tidak membatalkan puasa semua, tidak ya. Karena itu tidak bisa menghilangkan dahaga. Termasuk di dalam sholat, itu tidak batal ya, gitu ya. Oke, aman ya guys. Oke, promo parfum besok jam 7, jangan telat ya untuk parfum brandnya kita ya. Enlak parfum ya, itu parfum extract bisa tahan sampai 24
24 jam up. Tapi pagi dia udah habis. Ya, pagi dia udah habis. Kalau teman-teman mau, ya jam 7 on time. Sebelum jam 7 masuk live. Waktu Indonesia Barat. Oke. Ustazah, nggak ada. Sekarang udah habis, Mbak, parfumnya. Pokoknya dia dibatasi oleh TikToknya selama promo launching dibatasi. Ya, hanya berapa ratus ya. Oke, Ustazah, ibu hamil bisa puasa nggak kalau dia kuat? Ya, Ustazah, kata tetanggaku ada madu lutut dia bisa jalan. Aku mau. Oh, tetangganya ada yang nggak bisa jalan, terus ada madu lutut dia jalan. Ya, itu namanya madu osteo. Ya, teman-teman bisa beli madu itu di akun ini. Tapi memang madu hanya bisa dibeli di live aku kalau mau dapat harga promo beli dua lebih murah. Karena madu itu kalau dibeli di showcase mahal. Nah, 1 kilo madu 99.000, kalau 2 kilo harganya kita ambiarin ya. Nah, teman-teman stok aja menjelang Ramadan. Nanti diminum 2 sendok makan sahur dan berbuka. Dapat pahala sunnah, kita sehat. Tuh, asam lambung saya berangsur hilang. Tuh nih, contohnya nih ya, teman kita nih langsung dia testimoni guys. Masya Allah ya. Nah, teman-teman beli aja, COD aja, madu kita bergaransi, pecah kita ganti baru. Kita udah spill madu 3 tahun, udah ratusan ton yang ter-CO dan sudah setiap hari itu ratusan kilo dan repeat ordernya sampai 5.000 6.000 orang setiap minggunya. Tuh, ngeri kan? Darah tinggi akasia dong. Oke, gitu ya. Malam udah habis dia Mbak Mei. Oke, asam lambung hilang ya, bukan lambungnya yang hilang. Betul ya. Ustazah, madunya disimpan, aku udah CO 7 kilo, Masya Allah. Oke, aku asam lambung, nih, asam lambung kolesterolku hilang karena madu akasia. Tuh kan guys, tuh luar biasa kan? Nah, Masya Allah ya. Yang mau beli madunya nanti jam 7.30 aku spill, gercepin CO karena harga lagi ambiar. Em, Kalau bisa belinya sekarang, karena kalau Ramadan membeludak, nanti lelet-lelet pengirimannya. Ya, oke. Darah tinggi boleh ke akasia. Oke, coba baca Bismillah. Aku dia baru setelah sholat fardu. Jadi itu beda ya, qobliyah dengan ba'diyah itu beda. Oke, kalau qobliyah itu sebelum, ba'diyah itu sesudah. Ustazah, bolehkah sholat taubat setelah isya? Siap Bude ya. Sholat taubat itu bisa siap Mbak Vina ya, boleh kapanpun siang dan malam. Sebelum duha boleh, setelah duha boleh, habis isya boleh, bebas aja ya. Yang namanya sholat taubat, bebas aja mau gimana pun ya, teman-temannya aman ya. Siap ya. Nah, jadi kecuali habis subuh dan habis asar nggak boleh. Kecuali habis subuh dan habis asar ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh diberikan buat jajan anak? Sedekah subuh untuk jajan anak boleh. Tapi kalau bisa jangan jajan anak terus. Karena kan itu tanggung jawab kita tuh. Kalau bisa ya dia disebar ya. Teman-teman, semakin banyak orang yang terpapar sedekah kita, semakin besar pahala buat kita. Semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari sedekah kita, semakin besar pahalanya buat kita ya. Ustazah, kita sering batuk pada saat sholat sampai kencing. Apakah harus wudhu lagi? Tidak sekedar wudhu, kalau sambil kencing, sampai kencing itu bahkan harus cebok ya. Sampai harus ke tahap cebok ya teman-teman ya. Ustazah, oke aman ya. Saya lupa hari ini masih puasa Yaumul Bid. Mana ada lagi hari ini puasa Yaumul Bid? Gak ada lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Oke ya, oke. Oke gitu ya guys. Ustazah siap Mbak Mia ya. Oh, apa pula nih ikonnya nih. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikumpulkan lalu dikeluarkan sebulan sekali? Boleh. Ya dikumpulkan dulu di rumah ya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya itu bisa. Oke guys, oke. Ustazah, oke. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini mana ada puasa Yaumul Bid? Nggak ada ya guys.
Ustazah, oke. Jadi puasa Yaumul Bid tuh masih lama nanti ya bulan depan ya. Bolehkah sedekah subuh dikumpulkan di keluar? Oke. Sebelum subuh 4 rakaat itu sholat apa? Nggak ada. Sebelum subuh cukup 2 rakaat ya. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Bunda Arfah. Semoga suka ya Bunda Arfan ya. Kalau ada apa-apa boleh DM ya. Oke, wangi ya, Masya Allah ya, thank you ya. Tapi lancar semua packingannya oke ya. Ustazah, apakah oke, Ustazah kemarin saya oke, pinjam sedekah boleh nggak Zah? Pinjam sedekah boleh nggak Zah? Pinjam sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Sulit sekali pertanyaan teman-teman pagi ini ya. Sulitnya memahami pertanyaannya bukan menjawabnya. Coba pelan-pelan ya guys. Ustazah, kemarin saya ada niat puasa, tapi karena gere saya batalin. Rugi nggak ya Ustazah? Gere itu apa? Oke. Sugame gana gere. Apa itu lagi tuh? Oke ya, Ustazah, bolehkah sedekah subuh saya kumpulkan, lalu saya berikan at the end? Boleh. Oh GERD, nah kalau GERD nggak ada masalah, mesti dibatalkan. Karena kita harus hibzumas, menjaga diri kita ya. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk puasa. Kita mesti tetap harus menjaga diri kita ya. Kalau sedekah subuh dikumpulkan, lalu diberikan beras untuk membayar zakat. Nah, ya beda lah. Kalau sedekah ya sedekah, zakat ya zakat. Kalau dia udah dikumpulkan, diberikan beras untuk zakat, yaitu zakat. Beda dengan sedekah, beda ya. Oke, Ustazah, oke, siap Mbak Nimah ya. Oke. Ustazah, doa untuk anak yang untuk tidak malas kerja apa ya? Lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, doakan anaknya rajin bekerja. Ya, doakan anaknya rajin. Ustazah, oke, sedekah subuh dibelikan berupa makanan bisa. Jadi sedekah itu bisa berupa makanan ya, bisa berupa traktir makan teman, bisa berupa kasih makan kucing dan seterusnya. Boleh ya teman-teman ya. Ustazah, apakah boleh Senin di bulan Sya'ban ini puasa Senin dan Kamis atau mengkodo puasa? Perhatikan, bagi teman-teman oke, bagi teman-teman yang yang belum sempat kodo, masih bisa kodo setelah nisfu Sya'ban, oke? Nah, sementara untuk puasa sunnah tergantung ya. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, maka teman-teman boleh melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi bagi teman-teman yang tidak terbiasa puasa sebelumnya tidak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'bannya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah dengan uang selain beras? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh dikasih ke anak dan suami? Jawabannya boleh ya. Ustazah, oke aman ya. Jadi sedekah subuh itu bebas aja ya guys. Kemarin saya baca Yasin 3 kali, tanggal 1 ya. Bukan tanggal 2, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, ke depan follow akun aku supaya lebih tepat penanggalannya kita baca Yasinnya ya. Ustazah, apakah masih bisa mengkodo puasa setelah nisfu Sya'ban? Jawabannya masih bisa. Kodo puasa masih bisa setelah nisfu Sya'ban sampai Ramadan ya. Ustazah, sedekah subuh nggak pakai doa, hanya niat doang boleh. Nggak pakai doa nggak masalah. Cuman kan sayang, bagusnya itu kan kita berdoa. Robbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu kan. Lalu kemudian kita berdoa, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini ya lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Nah itu kan bisa, oke. Ustazah, lanjut puasa Senin dan Kamis boleh nggak? Tergantung Mbak Nona. Kalau Mbak sudah terbiasa berpuasa sebelumnya, Mbak boleh melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau Mbak nggak terbiasa berpuasa sebelumnya, Mbak nggak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, oke?
Ustazah, iya sama-sama ya, Lumajang siap ya. Surat pendek di rokaat ketiga dan keempat. Kalau sholat fardu tidak pakai ayat pendek di rokaat 3 dan 4 ya. Tapi kalau sholat sunnah itu pakai ya teman-teman ya, pakai ayat pendek di rokaat 3 dan rokaat 4. Oke gitu ya. Ustazah, doa anak soleh. Robbi habli minas solehin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, kita investasi uang. Tiap bulan kita dapat hasil. Kemana investasinya? Ya bisa ke obligasi syariah, boleh itu kalau dia syariah. Reksadana syariah, boleh kalau dia syariah. Saham masih boleh selagi dia tidak emiten riba. Forex, Bitcoin nggak boleh. Kalau peer to peer lending boleh. Kemana investasinya? Coba kasih tahu aku ya. Ustazah, kalau keluar flek coklat nggak boleh sholat ya. Flek coklat sebelum dan setelah haid itu adalah flek, tidak boleh dibawa sholat. Ketika teman-teman selesai haid di hari ke-7, lalu kemudian ada flek sampai hari ke-10, selama flek itu nggak boleh sholat. Sayyidatina Aisyah pernah berkata bahwa kalian hanya boleh sholat sampai cairan flek itu berubah menjadi putih atau kering total. Oke. Ustazah, oke aman ya. Nah, Ustazah, sholat fardu ketiga dan keempat baca ayat pendek bisa. Sholat fardu rokaat ketiga dan keempat tidak perlu baca ayat pendek ya. Tidak perlu baca ayat pendek ya guys. Oke ya. Ustazah, oke. Boleh nggak sedekah subuh kita pakai sendiri karena kita lagi nggak punya uang. Sedekah subuh yang kita pakai sendiri itu adalah bernilai niat doang. Kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan cuman dapat pahala niat doang ya. Niat aja, dia tidak dapat pahala sepenuhnya tapi tetap berpahala. Ingat, kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan dapat pahala niat. Keburukan yang tidak jadi kita kerjakan tidak jadi berdosa. Oke. Ustazah, oke. Puasa tahun lalu niatnya kodo gimana? Boleh kalau ingat jumlahnya nggak masalah ya. Ustazah, kalau lagi puasa sunnah perjalanan 6 sampai 7 jam batalkan nggak? Boleh dibatalkan kalau nggak kuat nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau kita menolak menopause apakah itu dosa? Tentu tidak. Boleh lakukan perawatan yang bisa menundanya. Oke. Sedekah subuh bisa tidak ditransfer ke orang tua? Bisa. Guys, sedekah subuh itu bebas ya guys. Mau dikasih ke orang tua, mau dikasih ke anak, mau dikasih ke cucu, mau tak termakan kawan, kasih makan teman, bebas aja. Nggak jadi masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, apakah wajib seorang janda membayar fitrah dirinya dan anaknya? Kalau anaknya belum balik itu tugas orang tuanya. Kalau anaknya sudah balik itu tugas anaknya, oke? Oke, udah kayak ujian aku cuy. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Ustazah, oke sebentar. Kenapa doa saya nggak dikabulin? Hmm, jadi gini, Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Oke. Yang pertama Allah kabulkan langsung. Oke. Ya Allah, saya pengen rezeki. Lalu tahu-tahu rezekinya langsung datang. Berarti langsung Allah kabulkan. Oke, yang kedua adalah bisa jadi rezeki itu Allah kabulkan di masa yang akan datang tapi bentuknya udah beda. Kita minta rezeki tapi rezeki nggak datang-datang. Allah ganti dengan cara suami yang tadinya maksiat mendadak taubat. Ya anak yang tadinya jahat mendadak baik. Jadi Allah ganti bentuknya. Atau Allah ganti nanti di hari akhirat ya. Atau Allah ganti nanti di hari akhirat. Ya, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, sedekah subuh traktir teman-teman boleh nggak?
boleh. Sedekah subuh kehadiran teman-teman boleh ya. Khususnya sholat witir bolehkah langsung 3 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Oke, aman ya. Oke, baca semuanya ayat pendek ya. Ustazah, oke, aman ya. Bolehkah sedekah subuh dimasukin ke celekan anak yatim? Boleh dong. Sedekah subuh dimasukkan ke celengan anak yatim. Boleh, nggak ada masalah. Kalau sedekah subuh itu bebas aja ya guys. Ustazah, oke. Setelah witir, setelah witir. Oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar. Setelah witir, mana lah setelah witir tadi cuy? Setelah tahajud 2 rakaat, langsung witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh dong ya. Boleh. Ngetiknya pelan ngapa sedikit guys? Cepet kali nggak pakai rem aku jawabnya. Oke, kita pakai Bluetooth aja lah yuk. Teman-teman aku gini aja. Ini jawabannya nih. Iya, cepet kali guys. Ngetiknya pakai napas pun kawan ini. Oke, apa senggol-senggol Mbak Nursia? Yuk kita lanjut ya. Siap ya. Ustazah, oke. Apa? Tahajud nggak tidur boleh nggak? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara afdol dan tidak afdol ya. Tapi bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol ya. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuma kurang afdol aja kah? Oke ya. Ustazah, berapa hari batas haid? Batas haid adalah 15 hari ya guys. Selagi sebelum 15 hari maka itu masih haid ya. Ustazah, oke. Suntik KB biar nggak haid nanti biar puasanya nggak bolong gimana? Sebenarnya majelis ulama membolehkan tapi aku nggak menyarankan ya. Karena kemarin boleh diberikan dilakukan ya oleh majelis ulama. Cuma aku nggak nyarankan karena itu takut nanti menyebabkan sakit dan seterusnya ya. Ustazah, oke, kalau menyunatkan anak laki-laki yang masih kecil, apa anak tersebut udah wajib untuk sholat? Enggak. Ya, wajib sholat bukan sunat. Wajib sholat adalah tamyiz di usia 7 tahun. Bahasa lainnya adalah mumayyiz ya. Maka dia wajib sholat ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kenapa saya suka sekali ngilangkan rasa sakit hati pada ibu? Dia pilih kasih. I think kita nggak boleh untuk berharap pada manusia. Walaupun dia adalah ibu kita. Ya, walaupun dia ibu kita nggak bisa berharap. Walaupun dia anak kita, anak ini udah kita besarkan, udah punya menantu, udah punya cucu. Ya, kita pengen dia datang ke rumah, nggak juga datang dia. Sibuk dia dengan diri sendirinya. Kita nggak bisa berharap. Maka ikhlaskan semua air mata yang menetes, ikhlaskan semua kesedihan, ikhlaskan semuanya. Ya, jangan berharap pada manusia karena memang almost kebanyakan manusia itu membuat kita kecewa. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik untuk diri kita aja. Oke, udah guys. Hukum bukannya potongan nggak apa-apa. Ustazah, sedekah subuh dibelikan parfum gimana? Sedekah subuh kalau dibelikan parfum buat orang. Kalau untuk kita itu namanya tabungan. Oke ya guys, sedekah subuh beli parfum mama jangan. Kalau untuk orang boleh ya guys, oke gitu ya. Ustazah, uang deposito apakah wajib dizakati? Modalnya wajib zakat ya. Modalnya wajib zakat ya guys. Tapi kalau modalnya wajib zakat. Tapi deposito itu ndak bisa. Kalau teman-teman deposito, teman-teman ganti aja dengan SBSN syariah. Surat berharga syariah ya. Oke gitu ya guys.
Oke, Ustazah, oke. An Kalau kita sholat duha, itu bacanya apa? Sholat duha itu rakaat pertama baca surat Asy-Syams kalau bisa. Rakaat kedua bacanya surat Ad-Duha. Tapi kalaupun enggak masalah. Teman-teman boleh baca kul aja, enggak jadi masalah ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, enggak masalah. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh lupa, boleh double enggak besoknya? Bisa. Oke, boleh double nggak besoknya? Bisa ya. Ustazah, oke ya, oke. Boleh tanya, saya sedang sholat sunnah, tapi ada azan, berhenti dan jawab azan ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Boleh nggak kita sering memakai mukena wakop saat sholat berjamaah? Boleh, nggak masalah. Kita lagi sholat, kita pakai mukena yang ada di masjid, yang penting mukenanya suci, nggak jadi masalah, oke? Oke, saya janda anak dua, sudah ada yang SMA, tapi zakat dibayarkan oleh bapakku. Bolehkah? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, kalau kita dizolimin orang, kita sedekah subuh gimana? Hubungannya apa? Nggak masalah, guys. Ya Allah, saya sedekah subuh dengan sedekah ini terbalik-balik lah orang tuh ya Allah. Jangan ya. Ya Allah, saya sedekah subuh dengan sedekah subuh ini sadarkanlah orang itu ya Allah supaya dia tidak zolim sama saya. Kalau dia naik motor, hancurkan ya Allah. Jangan ya. Jadi kalau teman-teman sedekah subuh, ya niatnya atau doanya cukup dengan yang baik-baik saja ya. Ya Allah, bolak-balikkanlah, jangan ya guys. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Jadi niatnya gitu aja ya. Yang baik-baik aja. Memang orang yang zolim punya kesempatan untuk mendoakan orang buruk. Tapi jangan ambil kesempatan itu. Kasihan kita, nanti dia nggak kuat. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau lagi puasa terus wudhu gimana? Nggak masalah. Lagi puasa wudhu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah menghilang sengaja ya. Oke, Ustazah kok lama nggak live ya? Aku lama nggak live ya Allah. Ya beda alam kita berarti Mbak, aku live terus Mbak, sampai kawan-kawan ini nanya asam lambungnya nih aku live terus. Oke, kalau ada yang bilang aku jarang live, berarti beda alam kita guys. Teman-teman kita ini sampai hipertensi dia nengok aku live terus. Salah tanya, ya kan? Sampai dia naik asam lambungnya nengok aku live terus. Saya Syaban aja yang kubahas. Ya, jadi aku tetap live ya teman-teman ya. Coba tanya tuh, naik asam lambungnya karena aku live terus. Nah, sampai naik kolesterolnya yang dibahasnya adalah apa terus apa namanya itu nisfu Syaban. Zakat dikasih ke orang tua boleh nggak? Zakat dikasih ke orang tua nggak boleh. Zakat itu hanya boleh dikasih ke orang yang horizontal. Zakat nggak boleh ke anak, nggak boleh ke orang tua. Ya, oke, gitu ya. Ustazah, oke, iya. Saya udah menjanda 18 tahun. Doa mendapatkan jodoh apa Zah? Pengen dapat jodoh? Boleh. Doanya adalah Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, oke, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, itu dia ya. Ustazah, oke, zakat buat adik angkat kalau angkat boleh ya. Ustazah, kalau lagi banyak hutang, apakah harus mengeluarkan 2,5% dari gaji kita? Tetap. Kalau hutangnya itu bukan hutang karena miskin, tapi hutang motor, hutang mobil gitu ya. Ustazah, oke. Orang tua umur 75 tahun ya, masih sakit tapi nggak mau sholat. Dia pikun nggak? Kalau dia pikun dia wajib sholat ya. Oke. Oke, kalau dia pikun dia tidak wajib sholat, tapi kalau dia tidak pikun dia wajib sholat. Standarnya pikun ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, pikun dulu cuy. Ya, kalau teman-teman pikun nggak wajib sholat. Ustazah, orang tua saya usia 75 tahun pikun nggak? Kalau dia nggak pikun nggak apa-apa dia nggak sholat. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat silakan aja, tinggal pikun doang apa susahnya. Pikun ya atau gila ya kan, boleh lah ya kan. Nah, cekot, 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 pikun keranjang kuning gitu ya.
Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Zakat harus dikeluarkan. Oke. Ustazah, sebentar ya. Apa doa biar adik rajin sholat? Karena sedih rasanya kalau dia malas. Ya, teman-teman coba doakan pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi gitu ya guys. Ustazah, aku nggak mau pikun, aku nggak mau gila. Pingsan lah. Kalau pingsan nggak wajib sholat ya. Oke, gitu ya. Mbak Risna, kajian kita udah banyak tutup, tapi hari ini ku kajian ya, jam 10.30 hari ini kita kajian, sore tetap kajian, tapi sebagai info, buat teman-teman semuanya, kajian kita kalau mau Ramadan itu udah tutup ya guys, udah pada tutup, jadi kita maksimalkan tanya jawab ya. Ustazah, oke, sholat duha ibu 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam bebas. Ya kalau mau 4 rakaat boleh dua-dua, boleh langsung 4 bebas aja ya. Boleh dua-dua, boleh langsung 4 bebas aja ya. Cuman kalau sholat duha langsung 4 rakaat, sengaja aku sholat sunat duha. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, doa saat lulus ujian, interview. Sebut namaku 7 kali, makin nggak lulus nanti. Enggak ya? Jadi doanya gini. Robbi syrohli sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wayasirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Clear ya. Ustazah, saya sujud mesti muter-muter. Ngapa nih sujud muter? Tunggu dulu cuy. Saya sujud mesti muter-muter. Jadi sujudnya nggak nempel sejadah kepala saya. Kayak mana sujudnya itu mbak? Saya sujudnya mesti muter-muter. Terus sejadah nggak nempel di kepala. Agak kreatif kali sujud mbak. Nggak ada orang sujud macam itu mbak. Mbak terlalu kreatif ku tengok. Ya, saya sujudnya muter-muter. Lalu sejadahnya nggak nempel di kepala. Kasih tahu akulah caranya. Ya terlalu kreatif. Oke, nggak ada ya cuy. Iya, jangan kreatif kali guys. Oke ya, nanti dapat rekor muri nanti sholat paling kreatif. Ustazah, saya senang berbuat baik ke orang walaupun orang itu jahat ke saya. Tapi keluarga nggak senang ya, tinggal kita nggak usah kasih tahu keluarga ya. Oke gitu ya. Oke, misfi ileran terus, keputihan maksudnya. Keputihan tetap wajib sholat ya mbak. Mbak tinggal semacam bersihkan saja cebok sebelum sholat, lalu kemudian sholat seperti biasa. Oke. Ustazah, kalau ndak bisa berdiri lama, bolehkah duduk di kursi? Boleh guys. Ada dalil, sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Oke, saya sholat. Oh, mungkin dia ini sholatnya pusing muter-muter guys. Kayak gitu berarti si kawan tadi. Jadi dia sholat, dia pusing, kepalanya muter-muter gitu. Gitu loh guys, ya Allah teman-teman nih masa itu aja nggak ngerti. Nah, masa itu aja sih nggak ngerti sih cuy. Jadi sholat itu kepalanya muter-muter. Mungkin dia vertigo ya. Lalu kemudian dia sholat dalam keadaan baring, keningnya nggak nempel di sejadah, nggak apa-apa ya. Masa itu aja sih teman-teman nggak ngerti ya. Lain kali teman-teman pahami pertanyaan itu ya. Masa pertanyaan sesederhana itu teman-teman nggak ngerti ya. Lain kali pahami ya guys, pahami pertanyaan itu ya. Oke ya guys, jadi kayak gitu ya. Nah jadi kalau kayak vertigo, kepalanya muter-muter gitu kan ya. Maka teman-teman boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Atau baring ya. Solu
Qaiman ya, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Maksud saya kepalanya muter-muter vertigo, betul ya. Orang nih Mbak cah nganjuk, masa dia nggak ngerti kan Mbak? Udah dibilang baik-baik ya, itu adalah vertigo. Mereka nih nggak ngerti nih Mbak. Iya kan? Oke ya, guys. Nah, gitu ya. Ustazah, oke, kita kerja, keputihan banyak di celana dalam, apakah sah sholatnya? Orang yang keputihan, dia harus ini dulu, guys. Dia harus cebok dulu. Jadi bagi teman-teman yang keputihan gitu ya, maka teman-teman harus cebok dulu, lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh sholat, celananya nggak boleh dipakai lagi. Kalau kerja boleh pakai panty liner atau nggak usah dipakai celana sholatnya, nanti baru pakai lagi ya. Oke gitu ya. Ustazah, ibu saya sakit pikun, bisakah membayar fidyah? Orang yang pikun nggak wajib sholat, nggak boleh wajib puasa. Iya Mbak Purwanti. Oke, orang yang pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa ya, tidak wajib, apapun ya guys. Orang yang pikun tidak wajib ya teman-teman ya. Nah, orang yang pikun itu, bebas dia ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, mungkin aku bisa saranin pikun dulu aja. Oke ya guys, Ustazah bolehkah sholat sambil duduk karena lutut sakit, kaki sakit? Iya boleh. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Boleh sholat dalam keadaan baring ya guys. Nah nanti kalau yang sakit-sakit lutut, persendian tulang, teman-teman boleh pergi ke madu osteo ini ya. Madu osteo ini madu bagus banget untuk persendian dan tulang ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Sholat witir 3 rakaat langsung atau 2 dan 1 bebas ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, perasaan pilih kasih udah aku jawab tadi. Ustazah, besok terakhir puasa nisfu di hari Senin. Udah, puasa nisfu Syaban udah lewat ya Mbak? Oke. Ustazah, oke. Saya pegang kartu ATM suami. Saya pakai uangnya tanpa izin. Gimana? Boleh nggak? Dengan ATM-nya udah dikasihkan ke Mbak dan kemudian Mbak dibebaskan menggunakan, itu sebenarnya nggak izin nggak apa-apa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat sunat apakah harus baca iftitah? Tidak ya. Sholat sunat dan sholat wajib tidak harus baca iftitah ya. Oke, tidak harus baca iftitah, tapi sunnah. Ya, cuman sayang kalau nggak dibaca. Oke, oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Madu osteonya enak banget. Itu madu premium untuk tulang, tumit, lutut, saraf kejepit ya. Oke, Ustazah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nggak mungkin Mbak. Coba dikurangi jadi 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam ya. Ustazah, iftitah dan ayat pendek sunnah pada semua sholat ya. Ustazah, oke, aku berangkat sebelum subuh terus sampai masuk asar. Bagaimana dengan sholatku? Ya udah, sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat. Kalau mobilnya itu ada toilet, boleh wudhu di toilet. Kalau nggak ada, ya teman-teman silahkan berwudhu dengan cara bertayamum ya. Oke ya. Ustazah, oke. KTP aku kan dipinjam teman buat saksi minjam uang riba. Saya ikut dosa nggak? Jelas itu dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya tolong menolong dalam kebaikan dan tidak menolong dalam keburukan. Jadi kalau ATM kita dipakai, kalau KTP kita dipakai orang untuk untuk agunan, untuk data atau seorang suami nyuruh istrinya
tanda tangan lah untuk hutang, atau seorang suami nyuruh istrinya tanda tangan untuk hutang, itu semuanya adalah membantu dalam keburukan. Sama dengan suami nggak puasa nih di bulan Ramadan, lalu kita masakkan dia makanan, itu nggak boleh kecuali dia sakit. Sama dengan tukang bekerja di rumah kita, dia muslim, lalu dia tidak berpuasa, lalu kita masakkan buat dia, itu nggak boleh ya. Oke, karena kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan ya. Ustazah usia 80 sholat rajin ya, tapi puasa nggak kuat, ya bayar fidyah dong. Iya, orang tua yang tidak mampu berpuasa maka dia boleh membayar fidyah ya. Oke, Ustazah, sholat nggak pakai celana dalam sah nggak? Oke, aku mau nanya sama kucingku tapi entah kemana pula dia cuy. Sholat nggak pakai celana dalam nggak masalah. Kalau teman-teman lagi keputihan, teman-teman cebok, celana dalamnya nggak usah dipakai, tapi harus ingat di mana letaknya. Lalu sholat nggak pakai celana dalam atau ganti celana dalam baru atau ganti panty liner. Itu sih pesanku ya. Oke, Ustazah, oke, kalau tidak hafal doa kunut nggak ada masalah ya. Kunut itu cuma disunahkan oleh imam. Syafi'i tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi nggak pakai kunut nggak masalah ya. Oke ya, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, oke, saya mau kolesterol, bukan mau kolesterol, saya mau madu kolesterol, siap ya. Ustazah, saya sholat duduk di kursi, kalau ruku menunduk pegang lutut. Kalau iya nggak apa-apa, sholat duduk di kursi nggak apa-apa ya. Nanti ada rezeki beli madu osteo kita untuk pertulangan dan persendian ya. Ustazah, oke, oke. Niat dalam hati apakah nazar? Keinginan bukan nazar ya. Keinginan bukan nazar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Aku selalu kentut saat sholat. Jadi sholatnya sambil duduk nggak boleh. Perhatikan, apakah teman-teman benar-benar kentut atau merasa kentut, itu dua bab yang berbeda. Kadang-kadang kita nggak kentut, cuman kita merasa kentut aja. Nah, ada perasaan kok kayaknya kentut ya, gitu kan? Maka asyakku ba'dal fi'li la yu'athir ya. Keraguan-raguan yang muncul ketika melakukan ibadah abaikan ya guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Oke, Ustazah, kalau pakai baju bahan dalam aja boleh nggak saat sholat? Yang penting menutup aurat ya guys. Kalau menutup aurat itu sudah aman ya. Oke ya. Ustazah, mana ada madunya? Ada anak-anak. Ada ya, oke. Kenapa kita kalau belajar sabar malah sakit? Sabar itu kalau nggak terbiasa memang sakit di dalam. Tapi menjelang terbiasa, setelah itu udah biasa aja kok. Oke ya. Boleh nggak bohong untuk menutup aib? Kalau ada aib jangan berbohong, cukup tidak mengkonfirmasi apapun. Oke, gitu ya guys. Zakat pedagang emas ya hasil untung jualannya yang wajib zakat, bukan emasnya. Oke. Ustazah, mana madunya kolesterolku? Oke, jadi gini. Kita ada madu ya teman-teman ya. Nah kita ada madu, nanti kita mau kajian kita nggak lama. Jadi madu kita itu harga 1 kilonya itu 99.000 aja. Nah nih saya habis kontrol diabetes. Awalnya 367, mana dia tadi nih? Jadi 116 tuh, Masya Allah. Ini minum madu akasia nih ya. Nah jadi kalau teman-teman mau madu, nanti 1 kilonya itu 99.000. Nanti kalau beli 2, aku hambiarin harganya sampai up to 40-30 ribu. Jadi beli madu harus di live aku supaya harganya lebih murah. Oke? Kalau di showcase mahal ya. Oke?